Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya Kang Suhar bersama SHR Channel. Tema desain kali ini adalah rumah si kembar. Penasaran siapa si kembar? Ini dia orangnya. Namanya Nabilah Putri Rahmadiana. Dan yang satu lagi Nafisah Putri Rahmadiani. Mereka adalah dua putri kembar saya yang sebentar lagi akan berulang tahun yang kelima, tepatnya tanggal 27 November 2020. Oke sobat, ini data ruangan yang berada di rumah ini. Ruangan yang ada di lantai 1 meliputi 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 3 ruang makan, 2 dapur, dan 1 musola. Untuk ruangan yang di lantai 2 ada 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, 2 ruang kerja, 1 spot untuk belajar, 1 spot ruang keluarga, ada 2 dapur kering, dan 3 spot untuk pemandangan. Oke sobat, untuk mempermudah kalian menelusuri ruangan di rumah ini, akan saya pandu dengan denah yang ada di pojok kiri atas. Kalian bisa lihat di situ denahnya, dan rumah ini menghadap ke barat. Nah, ini kita sudah memasuki ruang tamu. Ruang tamu ini berukuran atau mempunyai luasan 10,4 meter persegi. Jadi sebelahnya juga begitu juga, karena ini ada 2 kamar yang harus sama, karena ini punya anak kembar. Karena anak kembar ini harus sama, tidak boleh ada yang beda. Kalau ada yang beda atau kurang satu, maka dia akan bertengkar dan berebut. Semoga desain kali ini bermanfaat untuk para orang tua yang mempunyai anak kembar. Semoga desain ini menjadi inspirasi buat bapak-bapak, buat ibu yang kebetulan mempunyai anak kembar, tapi kembarnya 2, jangan 3, nanti kurang kamarnya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di posisi kamar utama, kamar orang tua. Kamar ini diapit oleh 2 kamar yang berukuran sama untuk si kembar. Kemudian ini saya memasuki, nah ini musola. Musola ini berukuran 2,2 meter persegi. Dan ini kamar mandi. Kamar mandi yang berhimpitan dengan musola. Karena yang kamar pertama tadi tidak disediakan kamar mandi, jadi kamar mandinya keluar ke sini. Oke sobat, kita langsung menuju ke ruang pertama. Karena saya ini asumsikan ini rumahnya Nabilah. Kamar tidur ini berukuran 9,8 meter persegi. Dan ruangan ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam.
Ini kamar mandinya. Kamar mandi ini berukuran 2.9, jadi cukup luas. 2.9 itu sama dengan 1,5 kali 2 meter. Kemudian ini ruang makan. Ruang makan ini berukuran atau mempunyai luasan 10.2 meter persegi. Ruangan-ruangan di rumah ini mempunyai kesamaan atau serupa tapi tidak sama dengan ruangan di sebelahnya sana. Dan ini dapurnya. Dapur ini cukup luas, mempunyai luasan 16 meter persegi, setara dengan 4 kali 4 meter. Oke sobat, kita keluar, kita melihat ke sebelahnya. Ini rumah yang sebelahnya, rumah yang satu. Ini ruangan tamunya, sama persis dengan yang tadi, karena kalau tidak sama akan bertengkar nantinya. Memang saya bikin sama karena terus terang mungkin ibu-ibu yang mempunyai anak kembar dia akan kesulitan untuk satu membuat nama, kemudian mencari mainan, mencari pakaian, itu akan kesulitan karena harus sama. Kalau tidak sama maka dia akan bertengkar. Nah, ini ruangan tidur yang kedua. Ini yang kedua. Yang tadi yang sebelah itu saya asumsikan untuk orang tua, jadi kamar yang di tengah itu untuk orang tua. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya itu saya asumsikan untuk anak-anak si kembar ini. Jadi ruang tidur yang di bawah itu ada 3 kamar tidur. Kamar tidur yang pertama yang di tengah itu untuk bapak dan ibu. Kemudian kamar tidur sebelahnya yang di samping itu untuk si kembar. Biasanya si kembar ini mempunyai untuk warna, biasanya kalau Nabila sama Nafisa ini, yang Nabila sukanya warna pink, kalau yang Nafisa ini warnanya ungu. Jadi mungkin nanti kalau luasan kamarnya sama, mungkin untuk dindingnya kita bisa pakai wallpaper yang bisa menyamakan dengan keinginan anak. Untuk sementara ini saya bikin sama. Nah, ini dapurnya sama persis dengan yang tadi. Kalian bisa lihat di denah yang pojok kiri atas itu, jadi luasannya sama, bentuknya sama, cuman yang beda mungkin nanti di warna tembok bisa kita sesuaikan dengan persamaan
atau keinginan si anak. Oke, kita keluar. Ini sudah selesai di lantai 1. Kita akan naik ke lantai 2. Ini spotnya untuk naik ada di tengah-tengah, di area tengah, di depan kamar bapak atau ibu. Di situ juga tersedia meja makan untuk meja makan bapak dan ibu, meja makan orang tua. Kemudian kita naik ke lantai 2. Nah ini langsung kita ketemu dengan ruang keluarga. Kita menuju spot yang pertama, spot untuk pemandangan di sekitar rumah, karena di situ ada balkonnya. Balkon ini bisa untuk melihat di depan rumah kita sampai ke samping. Jadi di lantai 2 ini ada 3 spot. Ini tadi yang spot pertama. Oke, kita menuju ke spot yang kedua. Di sini akan melewati ini dapur kering. Dapur kering, kemudian di sebelah kirinya itu ada lorong menuju ke kamar utama. Bisa dibuat untuk kamar kerja karena luasannya cukup luas, sekitar 5,3 meter persegi. Nah ini spot yang kedua. Spot yang ketiga sama bentuknya, cuman beda posisi. Ini kita menuju ke kamar tidur dekat spot tadi. Jadi dari kamar tidur kita bisa langsung menuju spot pemandangan. Kamar tidur ini mempunyai luasan 9,7 meter persegi. Jadi sama, sudah dilengkapi dengan kamar mandi yang mempunyai luasan 2,9 meter persegi. Nah ini ruangan kerjanya, ini lumayan luas juga, luasannya sekitar 5,3 meter persegi. Nah ini kamar utamanya. Untuk yang di lantai 2 dia mempunyai luasan 10,6 meter persegi. Ini sudah dilengkapi juga dengan kamar mandi dan ruangan untuk laundry karena di sini cukup luas. Nah ini kamar mandinya, bisa digunakan untuk laundry juga karena cukup luas. Ini mempunyai luasan 6,8 meter persegi. Jadi luas keseluruhan kamar mandi ini berikut laundrynya. Itu area laundrynya itu 6,8 meter persegi. Jadi cukup luas.
Oke, kita menuju ke ruang sebelah. Oh, kita lihat spot belajar dulu. Nih spot untuk belajar dan ruang keluarga. Jadi ini di dekat tangga ada area yang cukup luas, bisa dimanfaatkan untuk ruang belajar anak. Jadi ini ada 2 meja belajar untuk si kembar. Jadi spot belajar ini satu ruangan dengan ruang keluarga yang mempunyai luasan 22,7 meter persegi. Jadi cukup luas di sini. Nah, ini menuju ke ruang utama yang kedua, yang sebelahnya. Ini hampir sama. Memang modelnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama. Mungkin nanti berbeda di wallpapernya aja. Mungkin ada teman-teman yang oh ini kok wallpapernya sama, tempat tidurnya sama. Ya memang harus sama. Jadi kalau tidak sama bertengkar dia atau rebutan. Jadi harus sama. Sakit juga gitu. Sakitnya gantian, tapi alhamdulillah Allah itu maha adil. Jadi kalau sakit ya gantian lah, kasihan ibunya. Nah, ini kamar mandinya sama dengan yang tadi. Ada untuk area laundrynya juga cukup luas. Memang saya bikin tidak ada bak di situ, jadi untuk semua kamar mandi yang berada di rumah ini kita main shower aja. Jadi karena kamar mandi yang berada di ruangan ini, di rumah ini, terus saya ambil di pojoknya, jadi tidak persegi. Jadi mainnya harus pakai shower. Kalau pakai bak malah jelek, kurang anu. Ini kita menuju ke spot yang ketiga. Jadi yang sebelah tadi sudah kita lihat, sama ini sebelah kanan, berarti sebelah kanan dari rumah. Kalau yang tadi sebelah kiri. Kemudian ini kamar tidurnya. Jadi kamar tidur ini mempunyai luasan 9,7 meter persegi. Jadi cukup luas ini. Kalau kita bikin buat persegi, karena ini bentuknya bukan persegi. Kalau kita buat persegi mungkin 3 kali 3 meter lah, 3 kali 3 meter lebih. Jadi untuk kamar ini cukup luas, sudah standar. Nah, ini kamar mandinya. Kamar mandinya ini punya luasan 2,9. Oke sobat, terima kasih sudah menonton dan memberikan subscribe, like, share, dan komen pada video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.